Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لحضرة الشيخ هاشم أشعري رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Hadratus Syekh Hashim Ash'ari rahimahullah ta'ala. Nafanallahu bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyirin as-salihin fid dharain. Cuma saya lupa sampai mana terakhir. Yang ini ya. Ini sampai yang mananya? Sekarang ini waqala sallallahu alaihi wasallam. Yang di atas ini. Sekarang ini sekarang. Yang ini sekarang. Baik. Eja mana aja? Yang eja berarti halaman 15 juga aja, halaman 15 juga. Bawah. Dah. Ada ya? Baik. Khair. Kita lanjutkan di sini Hadratus Syekh Hashim Ash'ari Allah taala nafanallahu bi ulumid dharain. Afi jangan ganggu. Jangan ganggu ya. Kalau mau di sini jangan ganggu. Kalau ganggu mendingan di atas. Di atas saja. Jangan ganggu. Baik. Beliau membawakan riwayat dari waqala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala dan juga sallallahu alaihi wasallam waqala sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'allamul ilma wa 'allamuhun nas wa 'allimuhun nas. Ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Pelajarilah oleh kalian ilmu dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang. Ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Ini perintah, bukan cuma izin, ini perintah. Izin sama perintah lebih tinggi mana kedudukannya? Perintah. Izin itu hanya sekedar mengizinkan, ini perintahkan.
Maka kalau misalnya ada orang yang bilang, Ustaz saya nggak punya ijazah, boleh ngajar nggak? Bukan boleh ngajar atau enggak, wajib ngajar. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Dalam riwayat yang lain apa? Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Udah jelas itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum riyadhal jannah." Apabila kalian melihat taman-taman surga, apabila kalian melihat taman-taman surga, farta'u, maka hampirilah oleh kalian. Maka hampirilah oleh kalian. Faqila ya Rasulullah, dikatakan, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, taman-taman surga itu apa? Wa ma riyadul jannah, taman-taman surga itu apa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilakuz dzikr. Hilakuz dzikr. Apa itu hilakuz dzikr? Majlis zikir, itu terjemahan, bukan maksud. Ya, itu bukan tafsir. Banyak orang gara-gara hadis ini, ayo kita jadinya zikir bareng. Belum pas. Kenapa? Qala Atha, berkata Imam Atha, menafsirkan hadis ini, hiya, yang dimaksud dengan hilakuz zikir itu adalah majalisul halali wal haram. Majlis yang mempelajari halal dan haram. Bukan zikir doang. Kalau zikir bareng-bareng belum mempelajari halal dan haram. Jadi yang dimaksud hilakuz zikir ternyata adalah majlis yang mempelajari halal dan haram. Kaifa tashtari, mempelajari bagaimana engkau berjual beli. Wa kaifa tusalli, mempelajari bagaimana engkau salat. Wa kaifa tuzakki, bagaimana engkau zakat. Wa kaifa tahujj, bagaimana engkau haji. Wa kaifa tankih, bagaimana engkau menikah. Wa kaifa tutalliq, bagaimana engkau bertalaq. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Begitu. Iya, terus kenapa emang? Begitu. Karena zaman sekarang, ya, betapa pentingnya majelis ilmu dapat kita rasakan hari ini. Betapa banyak orang-orang yang sudah menikah tapi tidak paham fikih pernikahan. Sehingga mereka berulang kali menyatakan talak pada istrinya dan kembali lagi sampai 100 kali. Padahal talak itu sah. Walaupun tidak ada yang mendengar kecuali istrinya saja. Sah. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan aku mentalakmu berulang kali. Itu bisa sah. Begitu. Jadi hati-hati. Bahkan walaupun sendirian. Misalnya dia berteriak atau dia ngomong, tetapi kalau misalnya di pikiran, dalam hati, enggak. Tapi kalau sudah ngomong, itu jatuh talak. Ini banyak orang nggak paham. Ya, hati-hati. Oleh karena itu, kenapa Nabi mengatakan itu riyadul jannah? Seakan-akan begini. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang tidak bisa memasuki taman-taman surga dunia, maka dia tidak bisa memasuki taman-taman surga di akhirat. Kenapa? Ya karena kalau kita nggak pernah merasakan taman surga, kita nggak tahu gimana caranya jual beli, nggak tahu caranya sholat, nggak tahu caranya zakat, nggak tahu caranya haji, nggak tahu caranya nikah, nggak tahu caranya talak, nggak tahu caranya bersyariat Islam. Gimana masuk surga? Nggak masuk akal. Begitu. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin masuk surga, ya kita tempuh jalannya. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma wa'malu bih. Pelajarilah ilmu, tuntutlah ilmu dan amalkanlah ilmu tersebut. Nah, ini Nabi mengajarkan pada kita untuk selalu mengamalkan apa yang kita ilmui dan untuk selalu berilmu atas apa yang kita amalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'alamul ilma, pelajarilah ilmu, wa kunu min ahlihi, dan jadilah ahlul ilmi, jadilah para ulama. Ahlul ilmi itu para ulama, yaitu orang berilmu yang
mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Jadi cirinya ahlul ilmu apa? Cirinya ahlul ilmu adalah beramal dan mengajarkan. Beramal dan mengajarkan. Itu ciri ahli ilmu. Begitu. Minimal mengajarkan keluarga. Kemudian untuk menggambarkan bagaimana keutamaan penuntut ilmu dan juga para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, yuzanu yaumal qiyamah, akan ditimbang, yuzan ditimbang, kapan? Pada hari kiamat. Akan ditimbang pada hari kiamat. Yuzanu yaumal qiyamah, midadul ulama, wadamu syuhada. Apa yang ditimbang? Tintanya para ulama, dan darahnya para syuhada. Dan darahnya para syuhada. Cuma di sini nggak ada lanjutannya, harus ada lanjutannya. Terputus. Udah gitu doang, udah. Nggak ada lanjutannya di sini. Ya, maka ada tambahannya fayurjahu, maka kemudian diunggulkan midadul ulama. Maka diunggulkan tintanya para ulama ala dami syuhada, atas darahnya para syuhada. Begitu. Atau fayarjahu ya, lebih rojih. Fayarjahu midadul ulama, lebih unggul. Kalau ini yurojih, kalau diunggulkan. Yurojah. Berarti di sini lebih unggul. Menjadi unggul midadnya ulama, menjadi unggul tintanya ulama ala atas dami syuhada, atas darahnya syuhada. Jadi ternyata lebih unggul midadnya ulama. Begitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para ulama itu memiliki tempat yang spesial, memiliki tempat yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai kalau ditimbang dengan para syuhada saja masih lebih tinggi, masih lebih berat, begitu ya. Masih lebih berat. Begitu. Baik. Fayarjahu midadul ulama. Yarjahu. Rojaha yarjahu. Rojih. Unggul artinya. Fayarjahu midadul ulama. Kenapa? Di situ sama fayarjah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu, ma di sini manafiyah, tidaklah Allah itu disembah, bisyai'in, dengan sesuatu, afdalu, yang lebih utama, min, dari fiqhin fiddin, daripada memahami agama. Ma'ubidallahu bisyai'in, Maafnya kemana ya? Sebentar. Afdala min, berarti afdala ya. Afdala min fiqhin fiddin. Ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fiddin. Baik. Wali faqihun. Wala faqihun. Terjemahin, ya, tadi udah terjemahin belum? Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu afdola, yang lebih baik, min, dari fiqhin fiddin, daripada memahami agama. Maksudnya gimana? Bentuk ibadah paling utama itu adalah menuntut ilmu, memahami agama. Begitu maksudnya. Wala faqihun, sesungguhnya seorang yang faqih, wahid, satu orang. Wala faqihun wahid, sungguhnya satu
orang faqih, satu orang faqih, asyaddu ala syaitani, satu orang yang faqih itu lebih berat bagi setan min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah yang enggak berilmu. Daripada 1000 orang ahli ibadah yang enggak berilmu. Maksudnya bagaimana? Setan itu lebih gampang ngegoda 1000 orang ahli ibadah yang ilmunya sedikit daripada menggoda satu orang yang berilmu. Orang yang berilmu sendirian lebih tahan godaan setan. Begitu. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Juga telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah, akan memberi syafaat pada hari kiamat, akan memberi syafaat pada hari kiamat, salasatun, 3 golongan. Ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Siapa saja? Yang pertama adalah al-anbiya. Yang pertama adalah para nabi. Tsummal ulama, yang kedua adalah para ulama. Tsumma syuhada, yang ketiga adalah para syuhada. Hafiz sayang, kalau tidur di atas sedikit. Ntar gak ada yang angkat, ntar tidur di sini nanti. Ntar yang angkat siapa? Di atas saja. Ntar gak ada yang angkat. Saya yang angkat ya. Saya yang angkatnya nanti. Bawa di sini nantinya. Bawa di sini aja. Ya udah kalau mau di sini terserah. Al-anbiya, para nabi, tsummal ulama, kemudian para ulama, tsumma syuhada, kemudian para syuhada, orang-orang yang syahid. Siapa syuhada di sini? Yaitu orang-orang yang syahid di medan jihad. Allahu a'lam bishawab. Waruya, dan juga diriwayatkan anna, bahwasanya al-ulama'a, bahwasanya para ulama itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabira, nanti akan berdiri di atas mimbar-mimbar. Min nurin, yang terbuat dari cahaya. Jadi nanti para ulama punya tempat khusus. Apa tempat khususnya? Mimbar yang terbuat dari cahaya. Masya Allah. Wa naqala al-qadi, al-imam al-qadi Husain, Imam Qadi Husain menukil fi awali ta'liqatihi, pada awal ta'liqat itu catatan kaki. Pada awal catatan kakinya, atau kalau zaman sekarang itu mungkin tafsir, bukan tafsir. Penjelasan ringkas. Jadi para ulama kalau bikin penjelasan ringkas biasanya disebutnya ta'liq. Komentar doang. Jadi nanti ada bagian yang dikomentari, ada bagian yang dikomentari begitu. Maka di sini Qadi Husain punya kitab namanya kitab Ta'liqat, ya, komentar beliau atas kitab yang lain. Fi awali ta'liqatihi annahu ruya, bahasanya diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbal ilma, siapa saja yang mencintai ilmu, wal ulama, dan juga para ulama, lam tuktab alaihi, tidak akan ditulis baginya atasnya khotoyatuhu, tidak akan ditulis kesalahan atasnya ayyama hayati, sepanjang hidupnya. Ini hadis dhaif. Dan dhaifnya dhaif banget ya, dhaifnya dhaif banget. Kenapa? Tahu dari mana ini hadis dhaif? Cirinya, salah satu ciri hadis dhaif nih, salah satu ciri hadis dhaif. Amalannya kecil, pahalanya besar. Amalannya kecil, pahalanya besar. Itu ciri hadis dhaif. Ciri hadis dhaif. Amalannya apa? Mencintai ilmu dan ulama. Apa pahalanya? Enggak akan menditus kesalahannya. Ya. Jadi kalau ada, misalnya biasanya bulan Ramadan ada kan hadis-hadis yang wah-wah, itu dhaif, itu dhaif. Jadi gini, Nabi itu kalau ngasih janji biasanya enggak detail. Enggak detail. Ya ada yang detail tapi enggak akan terlalu wah. Masih terukur. Kalau misalnya sudah ada yang wah-wah, curiga, harus curiga. Karena cirinya hadis sahih itu enggak wah isinya.
Paling misalnya ciri hadis sahih, kalau ditampakkan pada kalian pahala, maka kalian akan merangkak misalnya begitu. Tapi apa pahalanya? Nggak digambarkan. Jadi kalau sudah ada hadis-hadis yang wah-wah banget, seperti di kitab Fadhailul Amal, banyak wah-wahnya kan. Tapi nggak apa-apa, ingat, hadis yang dhaif boleh diamalkan dalam rangka menyemangati kita. Jadi nggak apa-apa, kita mencintai ilmu, mencintai ulama. Karena isinya benar mencintai ilmu. Apakah nanti kalau kita mencintai ilmu ulama, pasti tidak ditulis kesalahan-kesalahan kita? Nah, ini yang nanti mesti butuh pertimbangan. Karena kalau tidak ditulis semua kesalahan, ya berarti khawatirnya nanti orang bisa berbuat semaunya. Wah, nggak apa-apa, saya udah cinta ilmu, saya udah cinta ulama. Nggak begitu. Ya. Maka kalaupun makna ini benar, maka makna cintanya yang kemudian nanti mesti diperluas. Menjadi apa? Menjadi mencintai ilmu dan ulama sekaligus mengamalkannya. Ya, kalau mengamalkannya maka akan ada kesalahan. Ya, taib. Qala juga berkata waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla, siapa saja yang salat khalfa alimin, di belakang para ulama, di belakang orang yang berilmu, faka'annama shalla khalfa nabi." Maka seakan-akan ia salat di belakang nabi. Faman shalla khalfa nabi, dan siapa saja yang salat di belakang nabi, faqad ghufiralah, maka ia pasti diampuni. Kenapa disebut seperti salat di belakang nabi? Orang sholat di belakang ulama seperti sholat di belakang. Kenapa? Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Dan Nabi SAW juga sudah berjanji bahwa orang yang sholat dari sholat ke sholat itu menjadi kafarah. Dari sholat satu sholat ke sholat yang lain menjadi kafarah. Dan semakin utama imamnya, semakin besar pahalanya, semakin besar juga kafarah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi hadithi Abi Dzarrin. Wa fi hadithi Abi Dzarrin. Jak, lewat enggak? Lewat enggak? Yo, di mana? Halaman 19. Oke. Wa fi haditsin Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anna hudura majlisi dzikrin, bahwa menghadiri majlis zikir. Apa majlis zikirnya? Maknanya majlis zikir di sini? Majlis nuntut ilmu, ya. Majlis ilmu, halal dan haram. Jadi bukan majlis zikir jamaah, bukan. Menghadiri majlis zikir itu afdalu min sholati alfi rakaatin. Lebih utama daripada sholat. Sholatnya sholat sunnah. Lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau bahasanya Imam Asy-Syafi'i, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Wa syuhuda alfi janazatin ini masih lanjutan. Wa syuhudi berarti. Jadi begini, ya. Menghadiri majlis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazatin, dan melayat 1000 jenazah, dan juga ditambah melayat 1000 jenazah, wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Dan menjenguk, iyadah itu menjenguk. Menjenguk 1000 orang sakit. Apa? Menghadiri majlis ilmu lebih utama daripada 1000 sholat sunnah, ditambah 1000 melayat jenazah, ditambah melayat 1000 jenazah, ditambah menjenguk 1000 orang sakit. Subhanallah. Makanya kalau ada majelis ilmu, datang. Ya. Kenapa? Karena pahalanya 3000. Sama dengan 3000 kebaikan kan berarti. Sama dengan 3000 kebaikan. Luar biasa. Begitu. Luar biasa. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, innar rajula, bahwasanya sesungguhnya seorang laki-laki la yakhruju itu pasti keluar min manzilihi, dari rumahnya
wa alaihi minadz-dzunubi mithlu jibali Tihama. Dan dia sedang menanggung dosa sebesar gunung Tihamah. Jadi ini Umar ibn Khattab cerita, kalau ada seorang laki-laki yang keluar dari rumah dalam keadaan sedang menanggung dosa sebesar gunung Tihamah, fa idza sami'al alima, maka apabila ia mendengar nasihat dari orang berilmu, kemudian khofa, kemudian dia merasa takut, langsung merasa takut, wastarja'a, lalu kemudian dia beristirja an dzunubihi, dari dosa-dosanya. Jadi dia keluar, dosanya banyak, dia keluar, ketemu orang alim, dinasehatin. Saudaraku, bertobatlah, kiamat sudah semakin dekat, kalaupun kiamat masih jauh maka umur tidak ada yang tahu. Tiba-tiba dia langsung rasa takut, gemeteran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, aku bertobat, aku bertobat, aku bertobat, misalnya begitu, ya. Maka kemudian insarafa ila manzilihi, maka ketika dia kembali ke rumahnya, walaisa alaihi dzambun, maka dosanya sudah hilang. Dosanya sudah hilang. Begitu. Maka kalau ada yang nasihatin kita, jangan urus dirimu sendiri, jangan gitu. Bahkan kalau kata Ibnu Mas'ud, di antara perkataan yang paling keji, paling buruk adalah perkataan orang yang diberi nasihat lalu dia mengatakan, uruslah dirimu sendiri. Na'udzubillah. Justru harusnya kita merasa takut. Terima kasih atas nasihatmu. Terima kasih atas nasihatmu. Kenapa? Karena dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Gitu ya. Wallahu a'lam. Istarja itu mengucapkan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan innalillahi wa inna. Istarja'a mengucapkan istirja. Apa itu istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian fala tufariqu majalisal ulama. Janganlah kalian, tufarik itu sebetulnya aslinya memisahkan. Maksudnya kalau di sini maksudnya adalah jangan jauh-jauh dari majelisnya para ulama. Begitu. Jadi jangan seakan-akan terpisah dari majelisnya para ulama, begitu. Jangan memisahkan diri dari majelisnya para ulama. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yakhluq, tidak menciptakan ala wajhil ardi, di atas wajah bumi ini, turbatan, tanah, akramu min majalisil ulama, tanah yang lebih mulia daripada majlis-majlisnya para ulama. Janganlah kalian memisahkan diri dari majlisnya para ulama, karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih baik di atas muka bumi ini, hamparan muka bumi ini, tidak ada yang lebih baik kecuali tanah yang dijadikan majlis oleh para ulama. Berarti tanah ini tanah terbaik kalau digunakan majlis ilmu. Begitu. Subhanallah. Wa naqala Syarmasahi al-Maliki, juga Asy-Syarmasahi menukil, al-Maliki menukil, fi awali kitabihi, pada awal kitabnya yang berjudul Nazmud Durar. Nazmud Dur aslinya. Nazmud Dur. Di situ Durar ya. Nazmud Dur. Saya cari kitabnya namanya Nazmud Dur, bukan Durar. Di sini makanya saya kasih tambahan. Dur. Nazmud Durri, bukan Durari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man 'azzamal 'alima, siapa saja yang mengagungkan seorang ulama, fa innama, maka Allah akan yu'azzimau. Bukan Allah akan. Maka ia seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innama yu'azzimallaha ta'ala. Maka dia berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afi sayang, di atas. Tidur. Siapa yang mau ngangkat nanti? Siapa yang mau ngangkatnya? Mau bobo di sini aja? Ya kalau nggak bobo di sini, di atas. Ya udah di atas aja, bobo sana langsung di atas. Ya kalau mau bobo di sini terus siapa ngangkat? Dah. Baik ya.
Siapa saja yang mengagungkan seorang alim, maka dia sama saja mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahawana bil alimi, maka siapa saja yang menghina seorang alim, fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasuli. Maka sama saja dia meremehkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang menghina para ulama, maka dia sedang meremehkan Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati. Wa qala Aliyun, maka berkata Imam Ali karramallahu wajhah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya, beliau, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah kita mengenal kemuliaan ilmu itu, ayyadda'iyahu, dari adanya orang-orang malayuhsinu, adanya orang-orang yang ngaku, yadda'iyah itu mengklaim, ngaku-ngaku punya ilmu, malayuhsinu, padahal dia nggak berilmu. Iya nggak? Banyak nggak orang yang ngaku berilmu padahal dia nggak berilmu? Banyak kan? Nah, berarti ilmu itu apa? Mulia. Karena kalau nggak mulia nggak akan diaku-aku. Begitu. Wa kafa bil jahli dzamman, dan cukuplah bagi kita mengenal kehinaannya kebodohan, ayatabarra'a minhu man huwa fihi. Ya. Dan cukuplah kita tahu bagaimana kebodohan itu begitu hina. Dengan apa? Dengan berlepas dirinya orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh aja nggak mau dibilang bodoh. Orang berilmu, orang yang bodoh itu pengennya dibilang berilmu. Orang nggak berilmu, ngaku berilmu. Orang yang bodoh nggak mau dibilang bodoh. Nah, berarti apa? Berarti ilmu itu mulia dan bodoh itu hina. Sama seperti iman dan kufur. Betapa banyak orang yang enggak mau disebut kafir. Kenapa coba enggak mau disebut kafir? Ya karena jelek. Karena jelek, enggak mau disebut kafir. Padahal sederhana, kalau enggak mau disebut kafir, masuk Islam, kan sederhana. Tapi enggak mau dia. Wa unsyida fi makna, lalu kemudian disenandungkan. Nasyid. Nasyid itu maksudnya nazom. Maksudnya adalah syair. Nasyid di sini syair, bukan lagu. Maka disenandungkan yang maknanya kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu. Ya cukuplah ilmu itu kita ketahui kemuliaannya karena orang-orang jahil mengaku-aku. Ya. Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu. Wa yafrahu, taruh sampai mana ini? Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu. Ini masih nyambung sini, jahil. Jadi orang jahil itu akan senang sekali kalau dia bersore hari akan disebut sebagai orang berilmu gitu. Dan betapa bahagianya dia kalau bersore hari disebut sebagai orang berilmu. Maksudnya ya in amsa ini permisalan aja ya. Maksudnya dan betapa bahagianya orang jahil kalau dia disebut sebagai orang yang berilmu. Wa yakfi humulan bil jahalati annani, dan cukuplah kita memahami hinanya kebodohan. Annani, bahwasanya diri ini ura'u mata unsabu ilaihi wa aghdabu. Bahwasanya diri ini akan merasa takut kapan saja disebut orang yang bodoh. Bahkan bukan hanya takut tapi juga marah. Jadi kalau diterjemahin, dan cukuplah bagi kita memahami hinanya ilmu karena kita merasa takut dan juga marah apabila disebut sebagai orang yang bodoh. Betul. Ya. Baik. Wa qala Ibnu Zubair. Berkata Ibnu Zubair. Inna, sesungguhnya Aba Bakrin. Sesungguhnya Abu Bakar. Kataba ilayya. Ibnu Zubair itu siapanya Abu Bakar? Ibnu Zubair siapanya Abu Bakar? Siapanya Abu Bakar? Ibnu Zubair. Ini Ibnu Zubair, ini Abdullah. Abdullah. Siapanya? Kasalwa tahu nggak? Ibnu Zubair siapanya Abu Bakar? Zubair ibn al-Awwam itu suami dari Asma. Siapa Asma?
anaknya Abu Bakar. Berarti Ibnu Zubair berarti cucunya Ibnu Zubair. Zubair itu suaminya Asma. Asma itu anaknya Abu Bakar. Ibnu Zubair cucunya Abu Bakar. Jadi Ibnu Zubair bercerita bahwasanya kakek beliau kataba ilayya, menulis surat kepadaku wa ana bil Irak, waktu aku berada di Irak. Apa isi suratnya? Ya bunayya, wahai anakku, alaika bil ilmi, maka engkau harus selalu berpegang teguh dengan ilmu. Alaika bil ilmi, engkau harus selalu berpegang teguh dengan ilmu. Kenapa udah ngantuk jam segini? Enggak tidur dari siang. Oh, bilangin. Fa innaka, karena sesungguhnya dirimu, idza taqarta, karena sesungguhnya dirimu kalau engkau fakir, idza taqarta, kalau engkau itu fakir, kana malan, maka ilmu akan menjadi hartamu. Idza taqarta kana malan, maka kalau engkau fakir, ilmu akan menjadi hartamu. Wa idza staghnaita, dan saat engkau kaya, kana jamalan, maka ilmu akan menjadi hiasanmu. Jamal di sini keindahan, hiasan. Jadi ilmu itu, kalau kita miskin, ilmu akan menjadi harta kita. Kalau kita kaya, ilmu akan menjadi penghias kita, hiasan kita. Begitu. Ya, untuk sana. Wa qala Wahab ibni Munabbih. Berkata Wahab ibni Munabbih. Telah berkata Wahab ibni Munabbih. Yatasha'abu minal ilmi asyarafu. Maka dari ilmu itu akan melahirkan banyak cabang kemuliaan. Dari ilmu, yatasha'ab itu bercabang-cabang. Maka ilmu itu akan melahirkan banyak cabang kemuliaan. Wa inkana sahibuhu dani'an. Walaupun pemiliknya itu orang yang hina, dani'an. Itu hamzahnya harusnya di sebelum alif. Setelah ya. Dani'an. Ini. Bukan di atas alif. Walaupun asalnya dia orang yang hina. Begitu. Kemudian ilmu juga wal izzu, ilmu juga akan melahirkan berbagai macam cabang keagungan, izzah. Sebetulnya izzah itu mirip juga, bisa dimaknai mulia juga. Bahasa Indonesia terbatas. Syaraf mulia, izzah juga mulia. Wa inkana muhanan. Sama juga. Kalau dani'an itu rendah, muhana itu hina. Bisa jadi hina itu dari bahasa Arab, ya, dari muhana. Wallahu a'lam. Walaupun dia aslinya orang yang hina. Begitu. Kemudian, mana di sini? Wal qarbu, dan ilmu itu akan melahirkan berbagai macam qarb. Qarb itu kedekatan-kedekatan. Kedekatan-kedekatan. Wa inkana qasiyan, walaupun dia itu orang yang jauh. Walaupun dia ini orang yang jauh. Wal ghina, bahkan ilmu akan melahirkan berbagai macam cabang kekayaan. Wa inkana faqira, walaupun dia asalnya orang yang fakir. Wal mahabah, dan ilmu itu akan melahirkan wibawa, mahabah, hibah. Kalau kata orang Sunda, sima. Sima, ya sima. Sima itu ya, wibawa. Apa istilahnya kalau bahasa Indonesia ya? Ya wibawa lah, wibawa aja. Udah, susah bahasa Indonesia apa? Dan wibawa wa inkana wadi'an, walaupun dia itu orang yang sederhana. Jadi berwibawa, tampak berwibawa walaupun dia orang sederhana. Begitu. Kata siapa? Kata Wahab ibni Munabbih. Wa unsyida fi makna, lalu kemudian beliau pun menyenandungkan sebuah nasyid yang bermakna, nasyid di sini maknanya apa? Syair, bukan lagu. Jadi nggak mesti dinyanyiin, ya, disenandungkan itu dibaca aja begitu.
Al-ilmu ballagha qauman dzirwatash syarafi. Ilmu itu akan menyampaikan sekelompok kaum atau akan menyampaikan sebuah kaum dzirwatash syarafi menuju puncaknya kemuliaan. Wah, subhanallah. Dzirwah itu puncak. Wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi. Dan yang namanya orang-orang berilmu, sahibul ilmu, mahfuzun, terjaga, minat talafi, dari kerusakan. Talaf itu rusak. Minat talafi. Kalau ada orang yang ngaku salafi, tapi kerjaannya merusak, itu bukan salafi, itu talafi. Perusak. Karena salafi artinya pengikut ulama salafun saleh. Dari sudut pandang akidah, ibadah, dan akhlak. Jadi kalau ada orang yang ngaku salafi tapi kemudian dia ini secara akhlak tidak menunjukkan akhlak salafiyun, dia bukan salafi, dia talafi. Ngaku-ngaku doang berarti salafinya. Ya sahibal ilmi, wahai para pemilik ilmu, wahai para penuntut ilmu dan ulama, mahlan. Mahlan di sini tenanglah, tenangkan dirimu. Mahlan. Jadi kalau kita misalnya jangan buru-buru, mahlan. Nah, ini jangan buru-buru. Santai. Mahlan. La tudannisuhu. Janganlah engkau mengotori ilmu. Mahlan. Janganlah engkau mengotori ilmu. Dengan apa? Bil mubiqati. Dengan perkara-perkara yang merusak. Bil mubiqat. Dengan perkara-perkara yang merusak. Fama lil ilmi min khalafi. Kenapa? Karena kalau ilmu sudah rusak tidak ada gantinya. Fama lil ilmi min khalafi. Karena kalau ilmu sudah rusak maka tidak ada gantinya. Al ilmu, sesungguhnya ilmu itu yarfa'u baitan la imadalah. La imadalahu. Al ilmu yarfa'u Al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Dibaca berarti hu-nya. Harus gitu kalau baca syair ya. Bisa supaya tahu ini dibaca apa enggak belakangnya. Al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Ilmu itu akan mengangkat sebuah rumah walaupun tidak memiliki tiang. Subhanallah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ilmu itu bisa membuat mulia walaupun tidak memiliki penopang. Dia bukan orang kaya, dia bukan anak pejabat, tapi bisa bikin seseorang mulia. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Yahdimu baital izzi wasyarafi. Dan yang namanya kejahilan itu akan menghancurkan bangunan izzah dan juga kemuliaan. Coba kalau di kamus ada makna lain nggak ya izzah ya? Izz. Ya kemuliaan juga. Oh, berharga. Boleh. Kehormatan ya, kehormatan. Nah, bolehlah, kehormatan lah, bolehlah. Syaraf kemuliaan, izz kehormatan, biar beda. Sedangkan kebodohan akan menghancurkan bangunan kehormatan dan kemuliaan. Nah, boleh, itu bagus juga. Kehormatan bagus. Baik. Ini syair dari Wahab ibni Munabbi. Jadi ilmu itu akan menyampaikan pada kemuliaan dan para penuntut ilmu atau para pemilik ilmu akan terjaga dari kerusakan. Maka jangan rusak ilmunya. Begitu. Melek. Baik ya. Wa qala Abu Muslimin Al-Khawlani, berkata Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Beliau apa yang beliau katakan? Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan al-ulama'u fil ardi, bahwa para ulama di atas muka bumi ini mithlun nujumi fis sama, maka seperti bintang-bintang yang ada di langit. Apa manfaatnya bintang? Selain menerangi, apa manfaat? Selain menghiasi apa? Ada manfaat yang lain nggak? Menerangi, menghiasi? Ya sama aja itu mah. Yang lebih praktis, yang benar-benar lebih ada manfaatnya itu terasa langsung. Menunjukkan jalan. Orang kalau misalnya di laut, pengen tahu arah pulang, lihat apa? Lihat bintang.
Karena dengan melihat bintang kita tahu mana utara, mana barat, mana timur, mana selatan. Dengan melihat apa? Dengan melihat rasi bintang. Bulan Januari orasinya Capricorn, berarti di sini apa? Di sini utaranya, di sini selatannya. Saya juga nggak ngerti, belum ngerti itu. Kalau Februari rasinya apa, jadi kelihatan. Oh ini rasinya apa, rasinya apa. Jadi kelihatan mana utara, mana barat, begitu. Maka di sini sampaikan, idza badat linnas, apabila tampak bagi manusia, ihtadau, manusianya pun mendapatkan petunjuk. Tuh. Jadi ulama itu ibarat bintang di langit, biha dengan kehadirannya. Wa idza khafiyat, dan kalau nggak ada bintang, anhum, tertutup dari mereka, tahayyaru, maka mereka pun akan keheranan, akan kebingungan. Hayyara yuhayyiru, hayron, heran, bimbang, bingung. Bingung, seperti tidak ada petunjuk jalan. Kita mau berlayar kemana? Nggak ada yang ngasih petunjuk jalan, nggak ada bintang. Begitu ya. Jadi fungsinya para ulama di atas muka bumi ini seperti fungsinya bintang di atas langit. Menerangi jalan, menjadi memperindah langit, berarti kalau ulama memperindah bumi. Dan yang lebih penting adalah menunjukkan arah yang benar, itu yang paling penting. Wa unsyida fi ma'nah, dan juga kemudian beliau menyenandungkan sebuah nasyid atau nazam maksudnya dengan makna ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilm. Ma'al ilmi, dengan ilmu, fasluk, maka tempuhlah, haitsu ma salakal ilmu, kemana saja ilmu itu berjalan. Pilihlah jalan di mana ada ilmu. Nah, begitulah. Berarti ma'anya ini bisa bermakna demi ya, demi ilmu. Demi ilmu, maksud demi itu untuk mendapatkan ilmu, maka tempuhlah jalan kemanapun ilmu berjalan. Wa anhu, dan juga demi mendapatkan ilmu, fakashif kullaman indahu fahmu. Indahu fahmu. Maka kasyif itu menyingkap, singkaplah. Singkaplah. Kullaman indahu fahmu. Siapa saja yang punya pemahaman. Maksudnya apa? Datangilah, tuntutlah ilmu dari siapapun yang punya pemahaman. Begitu maksudnya. Jadi kasyif di sini antum datang ke para ulama, terus kemudian minta mereka untuk ngajarkan ilmu. Jadi supaya terbuka gitu. Ya, seakan-akan sebuah tirai yang kita buka isinya ilmu. Maka bukalah tirai itu. Dengan cara apa? Dengan cara mendatanginya, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara bertanya, dengan cara apapun. Fafihi jala'un lil qulubi minal ama. Kenapa? Karena di dalam ilmu itu ada penerang bagi hati yang buta. Karena di dalam ilmu itu ada penerang bagi hati yang buta. Wa aunun 'ala dinil ladzi amruhu hatmu, dan juga penolong atas agama ini yang perintahnya adalah kewajiban, dan dapat gampangnya begini, dan dapat menolong kita dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Iyalah, ilmu pasti akan menolong kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Fa khalid ruwatal ilmi, maka khalid itu apa? Khalid itu berbaur. Berbaurlah dengan para perawi ilmu. Maksudnya perawi ilmu, para ulama. Berbaurlah dengan para ulama. Washab khiyarahum, dan bersahabatlah dengan para ulama-ulama pilihan. Yang terbaik di antara mereka. Khiyarahum itu yang terbaik di antara mereka. Jadi berbaurlah dengan para ulama, dengan para penuntut ilmu, lalu bersahabatlah dengan orang-orang terbaik di antara mereka. Fasuhbatuhum zainun. Kenapa? Karena persahabatan dengan mereka itu adalah zain. Apa zain? Hiasan, penghias. Begitu. Wa khultatuhum
Adapun berbaurnya kita dengan mereka, khultatuhum ghanmu, adalah ibarat ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Jadi ibarat kita ini mendapat harta rampasan perang. Wala ta'duan aynaka anhum. Ta'duan aynaka anhum fa innahum. Maka janganlah kalian berpaling, memalingkan mata, dan janganlah engkau memalingkan matamu dari mereka. Dan janganlah engkau berpaling. Ta'duan ini ada nun taukid. Jadi dan apa ya? Kayak gimana ya? Dan benar-benar bahasa Indonesia kayak gimana bahasa Indonesia? Boleh. Janganlah engkau sekali-kali berpaling. Janganlah engkau sekali-kali memalingkan matamu dari mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka nujumu hudan. Karena sesungguhnya mereka adalah bintang-bintang petunjuk. Bintang-bintang petunjuk. In ghaba najmun bada najmun. In ghaba najmun bada najmu. Bada najmu. Apabila terputus di Zoom-nya. Sebentar. Makanya istirahat, kalau siang suruh siapa istirahat. Baru nyambung lagi. Afwan nih. Afwan tadi terputus lama nggak? Gimana? Lama pisan? Dari mana terputusnya? Hah? Dari yang mana? Oh ini, ntar dulu. Oh, harta sama perang. Oh, berarti nggak terlalu lama dari harta sama perang, terlalu lama. Sebentar ya. Ini kayaknya ininya apa namanya? Oke, sebentar. Jelek ininya, sinyalnya. Tes. Sampai harta sama perang ya, Afan. Botaknya menipis tadi. Fasuhbatuhum zainun wa khultatuhum ghanmu. Wala ta'duan aynaka. Janganlah engkau sekali-kali memalingkan matamu anhum dari mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu sebentar. Ini siapa yang jadi siapa? Kok nggak ada yang jadi saya ini enggak? Masih jadi ini enggak? Enggak apa-apa. Baik. Karena sesungguhnya mereka adalah bintang-bintang petunjuk. In ghaba najmun, yang apabila hilang satu bintang, bada najmu, maka akan tampak bintang yang lain. Jadi seakan-akan di sini menggambarkan bahwa ulama itu walaupun nggak ada yang satu akan berganti dengan ulama yang lain. Fawallahi laulal ilmu. Maka demi Allah, kalaulah bukan karena ilmu,
yattadhal huda, tidak akan pernah jelas petunjuk itu. Maka demi Allah, kalaulah bukan karena ilmu, petunjuk itu tidak akan pernah menjadi jelas. Petunjuk itu tidak akan pernah menjadi jelas. Wala laha min ghaibil umuri lana rasmu. Dan juga tidak akan pernah tampak. Tidak akan pernah tampak. Min ghaibil umuri. Perkara-perkara yang hilang, lana bagi kita, rasmu, bentuknya. Kalaulah bukan karena ilmu, petunjuk itu nggak akan menjadi jelas, dan apa-apa yang yang hilang tidak akan bisa tampak bentuknya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu kalimat. Baik. Masih banyak nggak sih? Masih banyak. Belum selesai juga. Kirain bakal selesai. Wa qala Ka'ab al-Ahbar. Berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an. Berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an, "Lau anna thawaba majlisil ulama'i badalin nasi." Kalaulah pahalanya majlis para ulama itu ditampakkan kepada manusia, laqtatalu alaih, maka mereka akan berperang untuk merebutkannya. Subhanallah. Kayak gimana coba? Rela berperang untuk merebutkan pahala itu. Bahkan di sini disebutkan, hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratuhu. Sampai-sampai orang yang punya imarah, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kerajaan akan meninggalkan kerajaannya. Wa kullu dhi sauqin sauqahu, dan juga orang-orang yang punya pasar akan meninggalkan pasarnya. Bukan punya toko, punya pasar. Akan meninggalkan pasarnya. Saking apanya? Saking besarnya majelis para ulama. Kayak gimana? Wallahu a'lam, itu enggak disebutkan. Jadi saking besarnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa qala ba'dus salafi, dan telah berkata sebagian ulama salaf. Eja masih ingat ulama salaf itu siapa? Ulama salaf. Ulama zaman dulu. Batasnya sampai imam siapa? Dari zaman Nabi sampai zaman imam siapa disebut ulama salaf? Imam Ahmad ibni Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal nama aslinya. Hanbal itu nama kakeknya. Ahmad ibni Hanbal. Jadi ulama yang hidup sebelum zaman Imam Ahmad namanya ulama salaf. Ulama yang hidup setelah zaman Imam Ahmad namanya ulama khalaf. Ulama yang hidup sebelum zaman Imam Ahmad namanya ulama salaf. Ulama yang hidup setelah zaman Imam Ahmad disebut ulama khalaf. Begitu. Terus salafi artinya apa? Salafi itu artinya adalah pengikut para ulama salaf. Siapa ulama salafnya? Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam madhab, imam muhaddithin, itulah ulama salaf. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, itulah ulama salaf. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan khairul mawahibi al-aqlu. Sebaik-baik anugerah yang diberikan Allah itu adalah akal. Sebaik-baik anugerah yang diberikan Allah adalah akal. Wa syarrul masaibi, dan seburuk-buruk musibah adalah al-jahlu, kebodohan. Sebaik-baik anugerah adalah akal, seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Wa qala ba'duhum, telah berkata juga sebagian ulama salaf, al-ilmu amanun. Apa aman? Ya aman. Aman, pelindung. Ilmu itu adalah pelindung, keamanan, penjaga keamanan min kaidi syaitan, dari tipu dayanya setan. Ilmu itu merupakan penjaga keamanan dari tipu dayanya setan. Wahirzun, dan juga benteng min kaidil hasudi, dari tipu dayanya iri dan dengki.
dari tipu dayanya iri dan dengki. Wa dalilul aqli, dan juga dalilnya akal. Dalil itu apa? Petunjuknya akal. Jadi ilmu itu petunjuknya akal. Wa unsyida fi ma'nah, kemudian disenandungkan dengan makna, disenandungkan sebuah nasyid yang maknanya ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala. Betapa indahnya akal. Ma ahsanal aqla, betapa indahnya akal. Wal mahmudu man aqala, dan terpujilah orang-orang yang berakal. Betapa indahnya akal dan terpujilah orang-orang yang berakal. Wa aqbahal jahlu, dan apa akbah itu? Betapa akbah itu apa? Jelek. Betapa jeleknya kebodohan. Wal madhmumu man jahila, dan betapa hinanya orang-orang yang bodoh. Falaisa yasluhu nutqu al-mar'i fi jadalin. Falaisa yasluhu nutqul Falaisa yasluhu nutqul mar'u fi jadalin. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin. Tidak ada kebaikan ucapan seseorang dalam debat kusir. Jadal itu artinya debat kusir. Maka kalau ada debat kusir tinggalkan. Kenapa? Karena nggak ada kebaikan. Perkataan seseorang dalam debat kusir itu nggak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikan perkataan seseorang dalam debat kusir. Wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila. Adapun kebodohan akan merusaknya pada satu hari ketika ia ditanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang nggak berilmu, nanti kalau ditanya itu hanya akan merusak dirinya sendiri. Iyalah, ditanya nggak tahu apa, maka hanya akan merusak dirinya sendiri. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajulun. Dan ilmu merupakan sesuatu yang terbaik yang diraih oleh seorang. Atau kalau bahasa Indonesianya lebih enak adalah, dan ilmu merupakan prestasi terbaik yang diraih oleh seseorang. Ma lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Seseorang yang nggak punya ilmu jangan disebut laki-laki. Maksudnya jangan disebut jantan. Nggak jantan orang yang nggak berilmu itu, nggak jantan. Rojula di sini maksudnya apa sih? Gagah. Enggak gagah orang yang nggak punya ilmu itu. Nah begitu. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan ya berarti apa ya istilahnya ya? Apa perempuan? Yang enggak gagah sesungguhnya sini ya. Ini syair. Ta'allam al-ilma. Pelajarilah ilmu. Wa'mal ya akhi bihi. Bihi panjang ya. Ta'allamil ilma wa'mal ya akhi bihi. Mal ya akhi bihi. Panjang. Bihi. Panjang baca. Pelajarilah ilmu dan amalkanlah ilmu itu wahai saudaraku. Fal ilmu zainun, karena sesungguhnya ilmu adalah penghias. Liman qad amila bil ilmi, atau liman bil ilmi qad amila. Ini ada dua versi. Ada yang ininya di depan bil ilmi, ada yang bil ilminya di belakang. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Maka ilmu itu akan menjadi penghias bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Artinya sama, cuma beda tarkib aja, beda susunan aja. Bisa dibaca liman bil ilmi qad amila, liman qad amila bil ilmi. Dan enggak ngerusak wazan juga. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Fal ilmu zainun liman qad amila bil ilmi. Enggak ngerusak wazan. Jadi mau dibolak-balik enggak ngerusak wazan, bisa dua-duanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai sini dulu ya, udah jam 9. Khair. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini dipersilakan. Kak Salwa ada yang tanya? Cukup? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini masih berbicara mengenai keutamaan ilmu ya. Dari tadi kita berbicara mengenai keutamaan ilmu dan mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita betapa mulianya ilmu, betapa mulianya orang-orang berilmu, dan betapa jeleknya kebodohan dan betapa hinanya orang-orang yang bodoh. Dan mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang semangat dalam menuntut ilmu, orang yang semangat dalam mengamalkannya serta mengajarkannya.
Karena buahnya ilmu itu adalah beramal dan mengajar. Buahnya ilmu itu beramal dan mengajar. Jadi kalau ada orang berilmu enggak beramal, berarti dia seperti memupuk pohon tapi enggak berbuah. Dan kalau dia juga sekaligus beramal mengajarkan, maka berarti buahnya buah yang sangat manis. Begitu. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi negeri kita, memberkahi seluruh kaum muslimin, menjaga kaum muslimin di berbagai macam penjuru dunia, wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Suriah, di Yaman, dan juga saudara-saudara kita yang terzalimi di negeri manapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang zalim, menyelamatkan orang-orang yang dizalimi, memudahkan orang-orang yang sulit, dan kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan juga kemudian menjadikan kebaikan dalam setiap urusan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.